dibilang teman sepelayanan Lydia di Lydia. Pastinya juga kami merasakan dari sepanjang Nancy sakit itu menjadi topik doa juga di Ibu Lydia. Akan kami bersyukur juga pernah punya kesempatan juga untuk bisa bertemu langsung dengan Nancy di sini. Biarlah penghiburan yang kami berikan menolong keluarga di sini juga ya, untuk Ito dan Eda semakin dekat pada Tuhan, karena penghiburan sejati datangnya daripada Tuhan sendiri. Kita akan naikkan pujian kita. Pertama-tama kita naikkan pujian apa yang kau alami ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik suka maupun duka, karena memang itulah yang Tuhan katakan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, itu semua atas pengetahuan dan dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kalau Tuhan pun izinkan saat ini, kami bersama-sama dengan keluarga di sini ada dalam duka, tapi kami juga harus tetap bersyukur, karena ini pun semua Tuhan mengingatkan kami bahwa kami semua akan kembali kepada Bapa di surga. Maka kalau saat ini kami datang untuk menyatakan penghiburan dari kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan kami semua, meneguhkan hati kami bahwa hidup kami ada dalam tangan dan kuasa dan kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Secara khusus keluarga saudara kami di tempat ini. Biarlah Roh Kudus berbicara di dalam nama Yesus. Amin. Kami yang datang ini, mereka pelayanan dari Mama Nancy, tapi sekaligus juga kami adalah pengurus di Badan Zending, Badan Misi II Indonesia, Evangelism Explosion Indonesia, dan bersyukur beberapa waktu yang lalu bisa bertemu dengan adik kami Nancy Siburian ya. Satu penghiburan dari kami terambil dari
1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 dan 12. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekali lagi, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan. Lae dan Inang di sini, kami mengucapkan pertama turut berduka cita atas meninggalnya guru kita Nancy. Tetapi kami juga tidak berharap Lae dan itu terus dalam duka cita, karena ada penghiburan yang dari Tuhan. Orang Batak berkata, anak kokido manang buruk kido hamurau diam. Apapun diperjuangkan orang Batak supaya anaknya berhasil. Itu filosofi yang luar biasa. Jadi kalau orang tetangga kita berkata, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan atau apapun, mereka berusaha membela anaknya. Maka ada istilah tidak ada mantan anak. Lalu mereka bilang, yang ada cuma mantan suami atau mantan istri. Itu kekeliruan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena tidak ada anak kalau bukan berasal dari suami atau istri. Kalau anak kita gagal, jatuh, tersesat, sakit, bahkan maaf, sudah dibuang orang sekalipun, dan tak bolokot. Kita berusaha semampu kita. Saya sudah melihat bagaimana Lain dan Inang berjuang luar biasa untuk anak, supaya ada hidup. Tapi hidup itu hanya sementara. Lebih lagi lah untuk yang kekal. Jadi yang benar adalah tidak ada mantan anak, lebih lagi tidak ada mantan suami atau mantan istri. Karena suami tidak berjanji di hadapan Tuhan kepada anaknya. Istri pun tidak berjanji di hadapan Tuhan kepada anaknya. Tetapi suami istri berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Anak itu buah dari pernikahan. Kita dari GKPI Medan Kota, secara khusus lingkungan Desa Darat, masuk panggilan untuk mengumpul acara. Udah sembuh, dia udah sehat ya.
keluarga Siburian dan Inang Boros Gite. Di sini kita datang dari GKPI Medan Kota, secara khusus juga dari lingkungan Desa Darat, datang mengunjungi Abang Inang untuk memberi kata-kata penghiburan. Adapun acara kita nanti, kita bernyanyi doa pembuka dari Abang Tingkat, baru nanti kata-kata penghiburan mewakili Desa Darat, mewakili seksi diakoni dan mewakili majelis Abang Mansur ya. Bernyanyi dan renungan dari Abang Pendeta Polik. Kemudian kita bernyanyi dan doa penutup. Demikian acara kita. Dan sering sekali kami bertetangga bercakap-cakap. Jadi saya tidak asing lagi dengan Kakak Ros. Kak Ros, kami di sini mewakili dari lingkup Desa Darat dan juga buat amal. Kami mengucapkan sangat mendalam turut berduka cita atas kehilangan guru yang kita cintai, yang kita sayangi. Tapi kita harus ingat semua ini adalah milik Tuhan. Karena apa yang kita punyai di dunia ini adalah pinjaman, adalah titipan yang tidak bisa kita miliki selamanya. Jadi ada kekuatan yang harus kita minta sama Tuhan, tidak henti-hentinya. Jadi kami mengharapkan buat Aman dan kakak kami, jangan pernah marah sama Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan, karena ini hidup sementara saja. Nanti hidup yang kekal di Yerusalem baru, kita bertemu kembali dengan si Boru. Tapi di dunia ini, kakak dan abang kami, kuatlah menjalani kehidupan ini. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta kekuatan sama Tuhan. Memang ada kesepian di tempat keramaian, apalagi nanti telah selesai liturgi, telah selesai nanti saudara-saudari keluarga pulang, semua rasanya sunyi, semua rasanya
sepi, tidak ada yang menemani. Ada orang lain pun kita rasa itu asing karena pikiran kita masih ke Siboru. Tapi untuk sebentar saja kami harapkan untuk kesediaan ini kakak, abang, dan minta kekuatan sama Tuhan, penghiburan. Tetap pujilah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kakak. Jaga kesehatan, jaga diri, tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena segala sesuatunya indah pada waktunya, dan inilah waktunya Siboru dibawa oleh Bapa di surga. Yakin dan percayalah, ini adalah kehendak Tuhan. Jadi mari kita serahkan Siboru dalam pengasihan Bapa. Dan Kak Ros, mulai nanti beraktivitaslah seperti semula. Lihatlah juga nanti di kebaktian Desa Darat, kami tunggu kehadiran kakak. Jangan nanti setelah selesai semua kakak menghilang, menyendiri. Jangan, masih ada kami di sini kawan-kawan kakak. Jadi nanti setelah semua tenang, hati kakak tenang, juga buat Amang juga tenang, datanglah ke rumah Tuhan, bergereja. Datanglah Partamiangan. Kalau bisa nanti ikutlah kakak makmur di gereja. Penuhkan aktivitas kakak, aktifkan diri kakak, jangan mundur imannya, tapi majulah imannya, kuatlah imannya. Semakin tinggi imannya, semakin kita melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi hari ini mari kita mengikuti semua proses liturgi sampai selesai besok hari, sekiranya semua berjalan dengan baik. Kita doakan juga kiranya lancar semuanya, saudara-saudari kita yang jauh dan dekat juga datang. Dan kakak juga siapkan hatinya untuk besok mempersiapkan diri mengikuti acara datang atau acara liturgi gereja. Ini saja menjadi kekuatan penghiburan dari kami untuk kakak dan abang kami. Kiranya ini menjadi penghiburan dan kekuatan yang baru bagi abang dan kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dia sudah siap, dia sudah ikhlas. Kapanpun Tuhan menjemput, dia sudah siap. Ini satu iman yang tidak bisa kita lihat pada setiap orang. Ya. Jadi penyakit daripada Leli ini sama seperti kakak saya yang 2 bulan lalu juga sudah dipanggil Tuhan di Jakarta. Nah, memang yang sedih ini yang ditinggal, ya, kita yang sedih. Ya. Kalau yang mau menuju ke rumah Bapa di surga, dia sudah siap, dia sudah kuat. Itulah kesaksian yang kami lihat di dalam Nancy menghadapi kematian. Ketika dia sudah yakin akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia ikhlas. Jadi tidak ada kata yang mampu menghapus kedukaan ini. Namun kiranya kasih Tuhan memeluk hati Amang, Sikulian, dan Inang Bonusante. Di tengah kehilangan yang begitu berat, anak yang sangat dikasihi telah menyelesaikan pergumulannya dan kini beristirahat di dalam damai bersama kita. Satu ayat firman Tuhan yang akan menguatkan keluarga Sikulian yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah firman Tuhan yang mengatakan bahwa memang Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita di surga. Kami dari gereja mengatakan itu berduka cita buat Tuhan masih yang kita dari gereja. Kepada
keluarga yang sedang berduka cita. Kami mewakili Majelis GKPI Medan Kota turut menghaturkan duka cita kami bersama keluarga, karena kami turut merasakan, turut berbela rasa atas kembalinya saudari Nancy Valentina Boru Sibuyan. Kepada keluarga besar Siburian dan Sihite, sudah banyak tadi kata-kata penguatan yang diberikan kepada Amang dan Inang semua keluarga di sini. Memang tidak segampang kata-kata, karena kita harus mengorbankan rasa sedih, rasa duka cita, rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi yakin, ketika kita merasakan duka cita itu yang tidak kita bisa katakan, Roh Kudus akan berdoa buat kita kepada Bapa di surga untuk menguatkan keluarga Siburian dan Sihite. Tuhan berkata dan namanya Sinensi ini, Tuhan itu tahu kok apa yang sedang bergejolak di hati dan pikiran anak. Makanya dalam Mazmur 34 ayat 19 melalui pemazmur Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau dulu pada waktu pacaran, kalau ada orang yang putus cinta, sepertinya kakek mana lah perasaannya, hancur gitu ya. Nah sekarang juga ketika putri yang kita kasihi, yang kita besarkan, yang kita didik, kita nasihati, kita bimbing, kita ajari, ternyata dia pergi sebelum apa yang kita cita-citakan terhadap dia pergi, apa yang tercapai, kita sepertinya patah hati. Apalagi katanya kalau guru dekat itu sama papanya, maka papanya sangat hancur hatinya atas kepergian gurunya. Jadi Amang sekali lagi Mazmur 34 ayat 19 ini mau mengingatkan kita, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan
Dia pasti menyelamatkan kita yang remuk jiwanya. Nah, yang paling penting sekarang memang inang penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, jangan kita semakin jauh dari Tuhan ketika kita patah hati. Orang-orang yang patah hati, yang dekat sama yang Tuhan dekat ini adalah orang-orang yang menyerahkan hatinya, jiwanya, hidupnya, kehancurannya kepada Tuhan. Tetapi kalau dia justru menjauh dari Tuhan, kemudian hidup dengan pikirannya sendiri, menyesali hidup, merenungi nasib, tanpa menyerahkan diri berdua kepada Tuhan, justru Tuhan semakin jauh dari dia, karena dia sendiri telah jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang Tuhan dekat ini kepada orang yang patah hati adalah orang yang memang datang berserah diri kepada Tuhan, datang dalam iman percayaannya, dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu yang dari Tuhan Allah kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memelihara, dan memberkati Amang Sibudian dan Inang Guru Sigite, dan memberikan kekuatan dan penghiburan buat seluruh keluarga. Amin.
Pada pemilik mobil CRV BK 1520 CRV plat BK 1520. Tolong digeser. Sekali lagi kami umumkan kepada pemilik mobil BK 1520, mobil 1520, mobil CRV, tolong digeser. Oke, mantap. Makasih ya. Kami dari teman-teman EDA dari YPDPA, Yayasan Penginjilan dan Pengenalan Doa Sumatera Utara, bersama-sama datang ke tempat ini. Kami teman-teman sepelayanan dengan EDA kami, dan juga dari teman-teman Nancy di Desire, ada teman-teman Nancy dulu bersama-sama pelayanan di YPDPA datang ke tempat duka ini, memberikan sedikit penghiburan
Tetapi penghiburan dari kami terbatas, Eda, Ito, penghiburan yang daripada Tuhan kita itulah yang menyertai Ito dan Eda setiap hari menjalani hidup hari-hari ke depan, sekalipun Nancy tidak ada. Dan biarlah di dalam keadaan apapun, keberserahan dan kebergantungan kepada Tuhan itu paling penting. Sudah terus diupayakan, kami masih mengingat 2024, 2025 sampai hari ini, kemarin itu terus diperjuangkan dan juga didoakan. Kami bersama-sama terus berteluh di dalam doa. Tetapi inilah jawaban Tuhan atas setiap doa. Itu maksud Tuhan yang terbaik. Mungkin kita berpikir alangkah sukarnya berpikir dengan cara pikir manusia, tetapi Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Nancy, anak kita. Kita akan memulai acara ini. Nanti yang pertama lagu kekuatan, doa pembuka Eda Yos, lalu lagu yang ketiga Saipa Togu Rohaki, yang keempat kata-kata penghiburan. Kami minta pertama nanti dari perwakilan siswa remaja teman-teman Nancy. Baru yang kedua dari jemaat Ibu Lydia, Eda Brahmana. Lalu yang ketiga dari pengurus Ibu Lydia. Lalu kemudian kita melanjutkan lagu Yesus Ngoluni Tondiku, firman Tuhan, dan terakhir lagu yang dipilih oleh Nancy sendiri, Jiwaku Bertanya. Kita mulai ibadah kita angkatkan pujian kita, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita nyatakan tiap hari aku dibimbingnya, tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbang hidup dengan suka dan menghibur yang sedih. Wanita yang cantik dan luar biasa. Setelah tamat sekolah, pergi menuntut ilmu ke negara orang. Lihat di sosial media sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan, perkembangannya, bahkan cita-citanya. Jujur nggak nyangka secepat ini ya. Dari semalam banyak yang chat nanya tentang Eci. Tapi mungkin inilah yang Tuhan mau. Tenang di surga ya Ci. Buat Inang sama Amang, ya tetaplah kuat
berserah kepada Tuhan. Udah puas juga untuk merawat Eci selama ini, mulai dari luar negeri sampai di tempat ini di Indonesia. Kupikir tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Kami mewakili semua pembina siswa, bahkan teman-teman alumni siswa BCS 2010 yang mungkin gak banyak yang bisa datang, tapi kami mewakili semuanya untuk mengucapkan turut berduka cita sedalamnya. Selamat tinggal Eci, biarlah kami terus berjuang di dunia ini karena perjuanganmu telah selesai. Terima kasih. Setelah membuat ada keceriaan, itu kesan yang bisa kami bisa lihat dengan gayanya ya Uroko Masonar yang centil itu sangat-sangat membuat orang terpukau dan senang dengan seorang Eci. Saya tidak akan banyak bisa berbicara ini sekarang. Saya melihat perjuangan lain dan itu. Saya ingin fokus di situ. Nape sopola bijut bibero tu rumah sakit ngarohami. Alai leko ubigi hami do perjuangan mi. Alai tutong du kami di belakangnya. Di persekutuan aka hamba-hamba Tuhan, nama Eci ini selalu disebut dan tuntunat tong ibabuah ma buha perjuangan muna. Tutu mak sudah do kami kagum leko do itu di sudah papenam muna nak peteri luilu hono aing tangis so ubot hami dui alai nungai bekobe nasana bui na di bemo. Ima itulah istilah kasih seorang bapa ate mulut tabereng di Alkitab, itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Bapa di surga menyerahkan Yesus Kristus. Jadi songo jami tamo dileko songo na di bae muno ang tuburum na di haholong amon lubi songo nima papenan ni Tuhan dihita di hokop dihita pola romati iba na di hau binar silang sudi diulahon do ngoboto hami ahana di bae mulai jela say binigedui agi dahe songo nima holong ni rohani seda amatu buruna ne butul may bana parholong ni roha tu buruna. Jadi nuaing naing rokonokku songonido de bata songonido Tuhani tulekku tu ibotokku tu hita salu na tahe idu asaubanna pola mati de baden di hopin arsilang asa hita kapardosa na gudang akkahahurang atta belgado holong ni rohani de bata songol laut itampung dosudi songo dia peninna akapangalhota alai anggo Tuhan Yesus di batata di bagasat Tuhan Yesus di jakot dohita songo dia maho leko nungai hokopo nungai perjuang koko burutana nong laon waing songo ni do Tuhani di jakot dohom i jakot dohita jala narotu ibanat tong anak may mana jalon na bagaimana. Kami merasa belum pantas memberikan penghiburan kepada Eda kami sama itu, karena kami tahu penghiburan ini sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Tapi kami sebagai teman satu persekutuan dengan Eda, kita di persekutuan Ibu Lydia, setiap hari Selasa kita selalu berdoa, saudara. Kita terus berdoa untuk kesembuhan main kami. Tapi Tuhan menjawab ini yang terbaik. Dan itu dan juga Eda sebagai orang tua sudah berusaha memberikan pengobatan benar-benar yang terbaik, bukan di dalam negeri, di luar negeri, semuanya sudah dilakukan. Tapi Tuhan bilang inilah anakku yang terbaik. Karena itu kami menyampaikan kepada itu kami dan juga Eda, berserulah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan seperti lagu puji-pujian kita tadi, minta kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Semuanya yang terbaik berikan oleh Tuhan. Dan juga mungkin secara khusus itu kami, kita sebagai sama-sama satu profesi notaris, mungkin malam ini sedikit saya juga menyambungkan. Kuat itu
saya melihat Facebook itu bagaimana sedihnya ya, mengirim foto-foto dengan main kami Nancy. Kami tahu bagaimana itu sayangnya sama main kami. Tapi inilah itu Tuhan bilang ini yang terbaik. Ya, upaya sebagai orang tua sudah dilakukan, tapi semuanya kehendak Tuhan. Karena itu kami mau terus menguatkan, menyampaikan kepada Eda dan itu, teruslah berseru dan berharap kepada Tuhan. Ini yang terbaik disampaikan oleh Tuhan di dalam hidup Eda. Mungkin ada rencana yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Jadi ini cuma bisa kami sampaikan dari anggota persekutuan Ibu Lydia. Belum berani berbicara di tempat ini. Karena saya sangat dekat dengan muridku ini. Setelah kami mendengar bahwa dokter di Kuala Lumpur menyatakan Nancy sudah disuruh pulang, kami bermaksud bersama dengan teman-temannya alumni siswa untuk berkumpul, bernyanyi, berdoa untuk menguatkan dia. Tapi karena kondisi dia waktu itu tidak memungkinkan, jadi kami hanya dikasih masuk dua-dua orang ke kamar dan tidak bisa berbicara. Tapi ketika saya masuk bersama ada teman, kami berdua, saya nggak bicara, saya lihat aja dia terus. Lalu dia lihat dan dia bicara dengan saya. Dia bilang kepada saya, "Tua, Tuhan nggak sembuhkan sakit Eci." Jangan bilang gitu, Nak. Saya bilang, "Enggak, Tua. Saya udah siap. Tuhan itu baik. Saya nggak kecewa sama Tuhan. Dia kasih saya 29 tahun waktu kesempatan," dia bilang. Lalu saya bilang, "Benar, Nak?" "Iya, Tua. Udah ikhlas." "Udah, Tua." "Ada pesanmu sama Tua?" Saya bilang, "Titip Mami ya, Tua. Liatin Mami." Lalu sebelum kita berdoa, Nak, saya bilang, "Adakah lagu kesukaanmu?" Dia bilang, "Ada, Tua." Dia secepat itu bilang, "Ada, Tua, kita nyanyi." Kami nyanyi. Dan dia bilang, "Kalau aku sudah pergi, lagu ini dinyanyikannya Tua." Dia bilang, dan dia bilang, "Tua mau berdoa untuk aku, tapi doanya sekarang supaya cepat. Dan jangan ketika aku kesakitan, tapi ketika aku tidur, Tuhan sudah langsung bawa aku." Dia bilang seperti itu. Dan doa itu terjawab. Hari Senin yang lalu dia tidak terlalu menderita ketika dia mau berangkat. Lagu itu dia hafal, karena saya tidak begitu, belum familiar waktu itu bagi saya lagu itu. Tapi dia begitu tahu lagu itu, dan dia minta itu dinyanyikan. Mungkin kita bisa nyanyikan itu sekarang. Lagu terakhir dari buku kertas acara kita ini. Ini
setiap kali kami saat teduh. Dan doa itu berakhir tadi pagi. Doa itu berakhir tadi pagi. Perkembangan yang kami ikuti, yang beritanya setelah ditolak dari Malaysia, kemudian menurun, kadang bangkit lagi, menurun. Saya yang berdoa sebenarnya memiliki pengharapan Tuhan mengadakan mujizat. Ya. Dan saya belajar di Alkitab, memang mujizat itu terjadi pada saat kita sudah nol, nggak ada lagi kemampuan apa-apa. Dan itu yang saya harapkan sebenarnya. Dengan harapan Tuhan akan memakai buruh kita ini ke depan dengan luar biasa. Ya, tetapi hari Senin itu sekitar jam 5 saya tahu, jam 4 saya tahu berita itu dari buruh saya karena dilihat postingan dari teman. Kak Nancy sudah meninggal katanya. Bah, iya, dia bilang. Nah jadi mungkin nggak tahu ya Bapak Nancy atau Mama Nancy tidak tahu bagaimana kami juga sebenarnya berjuang di yayasan ya dengan doa-doa, dan di dalam ibadah pagi kami pun di YPDPA di dalam jam 2 koordinasi itu selalu didoakan, nama ini tidak pernah lupa. Selalu kami doakan dengan harapan Tuhan memberikan kesembuhan. Tetapi sekali lagi hidup kita tidak tergantung kepada kita. Hidup kita tidak tergantung kepada kita, tapi tergantung kepada Tuhan kita. Lalu waktu tadi saya diminta untuk memberikan kata renungan ini, saya berpikir-pikir juga apa yang mau disampaikan. Lalu saya dituntun Tuhan untuk membacakan 2 ayat dari Yohanes 11, karena juga saya doakan ini apa yang mau disampaikan ini ya. Bagian firman Tuhan yang sudah biasa kita dengar, tetapi pasti ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan bagi kita. Dari Yohanes 11 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini perkataan yang sangat menghibur saya kira di tengah-tengah keluarga yang pada saat itu Lazarus sebagai satu-satunya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga itu meninggal. Kita tahu tradisi orang Yahudi barangkali mirip seperti orang Batak ya kan, anak laki-laki itu punya peran yang sangat penting. Lalu meninggal, sebenarnya mereka sudah sampaikan jauh-jauh hari kepada Yesus, tapi Yesus dengan sengaja agak lambat datang. Banyak hal sebenarnya dalam kehidupan kita tidak kita mengerti cara Tuhan bekerja. Kalau dilihat dari doa-doa kita, perjuangan keluarga, ya maunya Tuhan ya kan, apa susahnya sih bagi Tuhan untuk menyembuhkan Nancy? Enggak terlalu sulit ya kan? Orang yang mati bisa dihidupkan, yang tidak ada bisa menjadi ada. Nah tetapi memang hidup kita tidak tergantung kepada kita.